Halo, kali ini cerita Pak Wo akan menceritakan tentang seseorang laki-laki yang dulu dilecehkan ketika masih usia 10 tahunan oleh seorang wanita. Ya, wanita separuh baya intinya. Mungkin bagi yang belum tahu bahwa masa kayak gitu bisa menyebabkan gangguan mental, bukankah malah senang? Mungkin seperti itu. Sebenarnya tidak, karena pasti ada implikasinya. Ini salah satu dari kisah itu. Nanti kita akan ceritakan kisah-kisah yang lain, efek-efek yang lain, tapi ini ada salah satu kisah yang unik. Mari kita mulai ceritanya. Pada suatu hari saya ditelepon oleh seseorang yang katanya menderita gangguan mental karena dulunya pernah dilecehkan oleh seorang wanita. Ketika itu usianya 10 tahunan. Dia dilecehkan oleh teman ibunya, karena dia dan ibunya itu seperti saudara. Dia ya sering ke rumah ibu itu pun sering ke rumahnya dia. Suatu saat dia ke rumah ibu itu setelah pulang sekolah. Seperti biasa main ke rumah ibu itu sambil bercanda, sambil dicandain sama ibu itu. Kamu udah sunat belum? Dan sebagainya. Ya, bercanda biasa, tapi lama-lama berkembang. Akhirnya terjadilah pelecehan itu. Dan itu mengakibatkan si anak ini ketagihan. Dia sering mencuri-curi waktu setiap pulang sekolah untuk ke rumah ibu ini karena mulai ketagihan. Apakah ibu ini seorang janda? Tidak. Dia bukan single parent, bukan. Dia mempunyai suami. Punya anak? Ya, punya anak. Setelah mungkin 1 atau 2 tahun setelah ini anak sudah mulai remaja, mereka sudah putus, sudah nggak melakukan hubungan ini lagi. Tapi karena efek ketagihan itu, si cowok ini pun harus melampiaskannya dengan cara masturbasi. Lama-lama kegiatan masturbasinya meningkat. Akhirnya dia menjadi hiperseks. Pagi harus, siang harus, malam apalagi. Apabila pernah dia suatu saat tidak melakukan masturbasi, apa yang terjadi? Hanya karena cuma lihat cewek di depannya di angkutan kota, saat itu juga dia mengalami mengalami orgasme, ejakulasi.
Ya, itu yang merepotkan. Di sembarang tempat, nggak mengenal waktu, nggak mengenal tempat, kadang dia mengalami ejakulasi atau orgasme. Itu yang jadi masalah. Jadi misalkan dia di tempat umum, karena cuma lihat seseorang yang menurut dia menarik, saat itu juga dia bisa mengalami orgasme. Padahal Anda tahu sendiri namanya orgasme seperti apa. Pasti ya terengah-engah, pasti mukanya aneh, pasti tangannya atau badannya gerakannya pasti aneh, dan seterusnya dan sebagainya. Itulah yang menjadi masalah. Suatu ketika dia karena sudah lulus dari sekolah, dia mulai untuk bekerja, belajar bekerja. Di pekerjaannya itu suatu saat dia diajak oleh pimpinannya untuk pergi naik mobil selama 5 jam mungkin. Karena dia anak baru, otomatis dia duduk di paling belakang. Depan supir dan pimpinan, tengah untuk karyawan yang lebih senior. Nah, dia duduk di paling belakang sendiri. Nah, dalam perjalanan itu otomatis karena mungkin capek, otomatis dia tertidur. Nah, saat tertidur itulah dia mengalami orgasme. Nah, Anda bisa bayangkan orgasme di dalam mobil. Nah, celakanya karena mereka juga yang di mobil semua itu kaget, mentertawakan. Mereka memvideokan saat itu ketika dia mengerang-erang dan sebagainya, divideokan. Dan semua kantor jadi tahu. Ya, Anda tahu sendiri apa yang terjadi. Dia memutuskan resign karena saking malunya. Setelah itu dia kapok untuk bekerja karena takut trauma apabila itu terjadi kembali. Kemudian dia mulai menutup diri dari keramaian karena takut nanti di keramaian juga mengalami orgasme. Setelah saya sembuhkan, setelah menjalani terapi, dia sembuh. Inti dari cerita ini adalah meskipun kelihatannya menyenangkan, tapi semua pelecehan, semua yang tidak sesuai normalnya pasti akan menimbulkan efek. Inti dari cerita ini adalah pasti ada efeknya. Entah itu efek A atau efek B, tapi pasti akan ada implikasinya. Mungkin ada yang setelah pelecehan normal-normal saja, bisa melupakan, bisa move on. Tapi banyak pula yang mengalami gangguan
Misalkan gangguan kan nggak mesti sakit jiwa ya, bisa misalkan ada yang mengalami jadi sukanya sama ibu-ibu atau bahkan nenek-nenek, ada yang berakibat menjadi hiperseks. Nah, kebetulan ini yang cerita kali ini memang lain daripada yang lain, yaitu setelah kejadian itu seringkali orgasme di tempat dan waktu yang salah. Oke, lain kali saya akan ceritakan tentang cerita-cerita lainnya, tentang trauma-trauma yang lainnya. Sampai jumpa di lain episode.